Nah, pada era itu kemudian muncul manuver kelompok-kelompok melalui media massa, kekuatan politik untuk menunda pemilu 55. Bung Karno pulang, dia mengkonsolidasi kekuatan pada waktu itu. Dia bilang, siapa yang ingin menunda pemilu, dia tidak saja musuh demokrasi, tapi juga musuh revolusi. Catatan ini yang jarang sekali kemudian diutarakan. Kemunculan hidupnya rakyat Indonesia dimulai dengan tampilnya kedaulatan politik. Nah, dalam buku saya, ketika Bung Karno menguraikan tentang lahirnya Pancasila, itu adalah manuskrip awal tentang hak asasi manusia dalam konteks keindonesiaan dan dalam konteks mereka seluruh bangsa-bangsa yang sebelumnya terjajah. Bung Karno itu, cara berpikirnya ingin mengikat. Setelah dia sebutkan 4 sila sebelumnya, dia harus mengikat bahwa kesemuanya ini dalam konteks kita ini berusaha sebagai makhluk yang doif, yang banyak alfa. Bahwa kebenaran itu adalah letaknya pada Tuhan. Sehingga harus diikat pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan keinsafan seperti itulah, kita kemudian tidak terjebak pada perasaan menang sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Hari ini kami mengadakan podcast di sebuah toko buku campur jualan penyetan, yaitu Warung Sastra. Yang konon penyetannya lebih banyak laku daripada bukunya. Oke, dan tamu kita, saya senang sekali bertemu dengan salah satu akademisi yang menonjol dari Jawa Timur, Mas Airlangga Pribadi Kusnan. Ya, selamat malam, Mas. Malam, Mas. Aduh, Anda ini... Lama nggak ketemu kita ya? Iya, terakhir kita ketemu saya masih punya warung ya. Oh, iya. Anda masih di Murdoch. Iya, betul. Iya, betul. Lagi nyusun disertasi ya. Disertasi. Dan tiba-tiba beliau menghentak harusnya banyak intelektual Indonesia karena menerbitkan buku ini. Merahnya Ajaran Bung Karno. Kita akan bahas buku ini, walaupun nanti akan kita bahas beberapa hal yang lain terkait ini ya, Mas ya. Tapi izinkan teman-teman, saya mau menanyakan beberapa hal yang mendasar dulu. Oke. Kenapa Anda di sini menulisnya itu merahnya Ajaran Bung Karno, tidak Soekarno? Oke. Nah, berarti saya jelaskan dulu kenapa merah, kenapa Soekarno. Bung Karno. Oh, kenapa Bung Karno? Oke, iya betul. Iya, pertama kenapa merah? Ini banyak sekali pertanyaan dalam setiap bedah buku itu. Kenapa kok merah gitu kan? Saya juga sebetulnya heran dan kaget juga ketika banyak yang menyatakan kenapa kok merah, kenapa menanyakan itu. Karena apa? Kita ini kan benderanya Sang Dwi Warna. Merah itu adalah bagian yang sebetulnya sudah mendasar, sudah mendarah daging dalam Indonesia itu sendiri, merah. Nah, kenapa merah? Karena gini, ada setidaknya beberapa hal. Pertama, merah itu dalam kajian ilmu politik, dalam sosiologi semiotik, itu kan identik dengan keberpihakan kepada orang-orang yang berada dalam posisi paling bawah. Posisi subaltern, posisi di kelas bawah, di paling bawah, dan itu dari situlah kita harusnya memahami dan mengkaji tentang Soekarno. Berangkatnya dari situ, pembelaan terhadap mereka yang paling dilumpuhkan, mereka yang paling ditindas dalam stelsel masyarakat pada zaman itu gitu. Setiap teori-teori Soekarno, bahkan kemudian politik Soekarno bicara tentang rakyat bawah. Dan itu adalah dalam tradisi politik modern dari abad ke-19, abad ke-20, revolusi Prancis sampai kemudian sekarang, merah itu identik dengan keberpihakan terhadap mereka yang disingkirkan. Kedua, merah itu dalam bahasa metafor, itu identik dengan dimulainya suatu kehidupan. Jadi misalnya ibu kita melahirkan kita, awalnya adalah darah merah yang muncul.
Kita bisa hidup itu karena darah kita terus tersirkulasi dalam tubuh kita secara baik, kita sehat. Nah, sementara ketika Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baru pada tahun 1945 lah rakyat Indonesia itu bisa hidup. Itu misalnya ditegaskan dalam pidato Bung Karno lahirnya Pancasila. Pada paragraf awal, beliau bilang, pilihan kita adalah apakah merdeka sekarang atau kita mempersiapkan diri terlebih dahulu rakyat Indonesia untuk merdeka. Dan Soekarno bilang, kita merdeka sekarang. Karena hanya dengan kita merdeka sekarang, kita bisa mempersiapkan rakyat kita yang sehat, rakyat kita yang kuat, rakyat kita yang cerdas, kekal dan abadi. Nah, dari situ, tentang bagaimana bermulanya awal kehidupan setelah beratus-ratus tahun mengalami proses penindasan, kemudian proses pembodohan dan lain sebagainya, kemunculan hidupnya rakyat Indonesia dimulai dengan tampilnya kedaulatan politik. Nah, dalam buku saya, ketika Bung Karno menguraikan tentang lahirnya Pancasila, itu adalah manuskrip awal tentang hak asasi manusia dalam konteks keindonesiaan dan dalam konteks mereka seluruh bangsa-bangsa yang sebelumnya terjajah. Dimulai dari lepas dari penindasan dan kolonialisme politik, maka kemudian kedaulatan itu menjadi awal dari kemudian kita merancang tentang bagaimana membuat bangsa kita hidup, rakyat kita kemudian sejahtera dan lain sebagainya. Nah, dari situlah simbol itu, kenapa awalnya itu saya juga mikir apa yang pas dengan hal ini. Merah gitu. Merah ya. Okay. Nah, terus kemudian Bung Karno. Bung Karno itu dalam bahasa pada waktu lalu, Bung itu adalah penegasan, sapaan bahwa kita ini setara semuanya. Tidak ada hierarki. Indonesia adalah suatu proyek baru menegaskan suatu republik di mana tidak ada hierarki yang kemudian sangat tidak bisa terjangkau oleh yang lain. Bung Karno mengutarakan bahwa yang kita lawan adalah feodalisme dan imperialisme. Feodalisme itu dengan strata yang kuat. Dengan kemudian menyapa Bung satu sama lain, bahkan seorang rakyat sekalipun bisa menyapa presidennya Bung, maka menegaskan tentang kesetaraan sebagai salah satu tujuan dan rasionalisasi tentang keberadaan dari Republik Indonesia ini. Iya. Kalau namanya merahnya ajaran Bung Karno. Oke. Bung itu berarti lebih ke soal egalitarianisme ya? Iya, betul. Iya. Walaupun ada beberapa teori tentang kata Bung ya. Oke. Bung itu kan ada yang mengatakan itu awalnya karena Soekarno dibuang di Bengkulu. Iya. Sebutan Bung itu adalah untuk menyebut kakak laki-laki. Ada yang bilang gitu. Iya. Sementara di Indonesia Timur ada yang bilang bahwa itu diserap dari Indonesia Timur. Itu Bu. Jadi kalau teman-teman ke Indonesia Timur, kalau Anda dipanggil Bu, jangan merasa Anda tersinggung, misalnya yang laki-laki atau keliru. Enggak, itu sebutan ya. Betul. Sebutan untuk laki-laki gitu, Bu gitu. Tapi apapun itu saya kira penjelasan yang paling relevan memang itu ya. Betul. Bung itu di era pergerakan adalah itu sama kesetaraan. Sama kayak kita di 98 menyebut kawan. Ya, kan? Sama kayak kemudian misalnya pada waktu itu ada revolusi Bolshevik itu kamerat. Ya, atau betul. Di Kuba itu Che. Ya, sama seperti itu sebetulnya. Baik, nah pertanyaan saya selanjutnya, Mas Erlangga pribadi, Anda ini kan saya beberapa kali baca tulisan-tulisan Anda, terutama yang di Jawa Post. Nah, terus saya tahu disertasi Anda itu tidak ada hubungannya sama Bung Karno. Betul. Tapi kenapa Anda punya ketertarikan dengan Bung Karno? Iya, sebetulnya begini, Bung Karno itu sebagai sebuah sosok dan sebagai sebuah apa yang secara intens saya kaji, itu nggak pernah lepas dari kehidupan saya sejak masa kecil. Ya, ada di pengantar, tadi bisa dijelaskan dulu ya. Jadi gini, awalnya itu pada waktu kecil, kira-kira saya itu kelas 1, kelas 2 SD. Itu keluarga saya, orang tua saya militer, saya tinggal di komplek militer. Nah, yang saya aneh waktu kecil itu, di lemari baju keluarga saya, di paling bawah, itu ada buku. Di bawah buku, di bawah bendera revolusi. Saya tanya kan, ke ibu bapak saya, gitu. Mah, ini buku apa sih? Udah nggak usah, sekarang belum bisa.
dibicarakan gitu kan. Terus bapak saya, nanti kamu tahu gitu kan. Bayangkan pada waktu itu setelah saya lihat, nah kemudian, oh iya ya, sekarang baru saya tahu saya tinggal di komplek militer zaman Soeharto. Nah pada waktu itu, bahkan bukunya Pendiri Republik di bawah bendera revolusi itu tidak gampang atau bahkan orang tuh takut-takut untuk membacanya atau menampilkan bahwa di rumah ada buku seperti ini. Makanya kemudian ditaruh di bawah. Nah itu terus saja. Cuma unik juga keluarga saya ini. Saya ketika nanya soal sejarah, siapa tuh Soekarno, siapa ini, udah nggak usah diurus, nggak usah dibahas. Tapi di keluarga saya sering adiknya ibu saya datang kan, aktivis mahasiswa ngomong Bung Karno gitu kan. Aku cuma dengerin aja kan. Terus itu sampai SMA itu dia menarik, ceritanya panjang. Waktu SMA itu kebetulan saya di SMA saya itu guru sejarahnya itu asik. SMA Anda elit ya, 8 ya? SMA 8 Jakarta. Iya. Ini SMA 8 Jakarta. Jadi para intelektual dan artis. Guru saya itu yang saya ingat betul, moga-moga nanti guru sejarah saya mendengar nih podcast ini. Namanya Pak Suradi. Jadi Pak Suradi itu punya cara mengajar, mendidik itu yang sangat mengasihkan. Jadi ditaruh di kelas itu dibawa tape yang biasanya kalau zaman kita itu dulu tuh buat senam pagi SKJ itu. Nah, itu kemudian disetel pidato Bung Karno. Wih, ini ya suara seorang yang yang pada waktu itu masih mitos dalam bayangan saya gitu kan. Yang selalu kemudian dirahasiakan dan diomongkan sama keluarga saya. Tapi kemudian saya mendengar, hebat sekali. Dari situ kemudian antusiasme saya semakin nambah. Sampai kemudian saya mahasiswa. Mahasiswa saya belajar ilmu politik, saya membaca beberapa buku biografi politik Soekarno, saya kritis terhadap Soekarno. Dalam perspektif itu, ada John D. Lake tentang biografi politik Soekarno, ada Bernard Dam yang ngomong bahwa Soekarno itu sinkretik. Satu Islam, satu Marxis, satu Jawa diramu segala macam tanpa ada juntrungannya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian sampai proses terus pada saat saya S3, itu saya belajar, konsentrasi saya ekonomi politik, di perpustakaan kampus saya di Murdoch itu kebetulan salah satunya ada tuh di bawah bendera revolusi. Baru saya bisa paham, membaca kembali di bawah bendera revolusi dengan perspektif strukturalis, ekonomi politik, dan dahsyat yang saya lihat ini tidak seperti... Dulu pernah dibaca waktu kuliah ya. Dengan kacamata yang berbeda. Beda gitu loh. Iya. Dan saya dari situ, saya baca lagi pandangan-pandangan beliau tentang Marhaen, tentang Marhaenisme, tentang bagaimana kemudian beliau dalam pledoi Indonesia menggugat, melihat kemudian mengapa kemudian problem struktural yang ada dalam imperialisme kolonialisme memunculkan subjek manusia Indonesia seperti ini. Beliau belajar tentang bagaimana dia berjumpa dengan Kang Marhaen, rakyat di bawah, dan dia hubungkan perjumpaan yang daily life ini, yang sehari-hari, yang spesifik, dengan konteks struktural yang mendunia sistem. Dan dari situ beliau juga membedakan, kalau kondisi struktural imperialisme ini beda antara apa yang dihadapi di Indonesia dengan imperialisme Belanda di Indonesia, berbeda dengan imperialisme Inggris di India, berbeda dengan kemudian imperialisme Amerika di Spanyol gitu. Saya bilang, wow, ini luar biasa sekali, saya belajar seperti itu. Sampai akhirnya, saya banyak diskusi, saya banyak beberapa kali juga menjelaskan kuliah tentang Bung Karno, sampai pada kemudian saya berpikir, aku harus nulis buku nih. Cuman nggak ada waktu kan waktu itu kan. Sampai akhirnya COVID. COVID ada jeda 2 tahun, tahun pertama saya lewati, diskusi. Ini kalau kemudian kondisi seperti ini, saya cuma tidur, makan, baca buku, terus Zoom ya. Terus tidur lagi. Saya merasa kok tidak ada maknanya hidup saya kalau seperti ini. Akhirnya udahlah saya mau nulis. Nulis apa? Ya sudah, saya nulis yang selama ini saya bayangkan, saya pikirkan, yaitu pemikiran Bung Karno. Nah dari situlah, kira-kira setahun ya, saya bikin. Ini setahun ya? Setahun kurang, 11 bulan. Oh, 11 bulan. 11 bulan. Ya, keren. Artinya 11 bulan itu saya beranggapan sudah ada kristalisasi. Betul. Di dalam pemikiran Anda. Karena ini teman-teman, buku ini 500 halaman
daftar pustakanya 150-an, dan saya cek daftar pustakanya itu memang relevan dengan isi bukunya. Karena nyuwun sewu, ini dosen kan tahu. Kadang-kadang mahasiswa itu nyantumin untuk skripsinya itu daftar pustaka yang nggak ada hubungannya sama isinya kan. Ben ketoknya tambah keren. Ya, biar keren. Kadang-kadang biar tebel juga nggak ada hubungannya sama judul skripsinya. Ini lebih tahu beliau. Lebih tahu. Itu saya ketahui waktu saya mau bikin skripsi dulu. Jadi kok konco-koncoku kelas hebat-hebat tak buka daftar pustaka gak ono. Saya sudah mencatat beberapa poin penting karena tidak mungkin membahas ini semua, ya. Jadi nanti akan saya tanyakan beberapa hal yang fundamental yang bisa menggiring ke arah diskusi yang menarik. Ya, tapi mungkin bisa saya kasih disclaimer dikit ya. Oh, silakan. Jadi di buku ini begini, pada saat saya hampir selesai, saya kemudian lupa dan kemudian ingat, oh iya ya, bab tentang Sarinah belum saya tulis, gitu kan. Ada nih, nah, terus kemudian saya bilang menerbit gitu. Terus saya bilang, Mas Didi namanya, Di, ini tunggu dulu bentar ya, kasih aku waktu 2 minggu, aku mau nulis tentang Sarinah, 2-3 minggu. Kata Didi, Mas, ini udah 500 lebih halaman nanti, ditambah nanti aja lah, bukan edisi 2, kalau semuanya di sini nanti, Mas Angga katanya mau bikin edisi 2, apalagi yang mau ditulis, kira-kira begitu. Iya. Dan saya kira ini sudah cukup tebal memang. Saya seandainya penerbitnya juga akan bilang cukup. Nanti kalau ada ini soal biaya produksi. Iya, dan anak zaman sekarang, mohon maaf kalau buku tebal itu agak malas bacanya. Baik, kita mulai dari satu hal yang paling dasar. Begini teman-teman, tidak banyak tokoh kita yang berhasil mengokohkan dirinya dengan isme atau isme. Bahkan Pramudia Anantatur yang ada di gambar ini, yang nggak ada Soekarno-nya di sini, tapi ada Pram, Bung Pram gitu ya. Itu dia mengaku di berbagai wawancara, saya seorang Soekarnois. Betul. Tapi seorang Soekarnois itu, mohon maaf, tidak sama dengan Gus Durian. Oke. Tidak sama menurut saya. Karena begini, saya harus disclaimer juga, bukan saya seorang Gus Durian. Oke. Artinya muhibbin Gus Durian, pencinta Gus Dur. Gus Durian itu kira-kira adalah pencinta Gus Dur dan pengen meneruskan nilai-nilai yang dulu diperjuangkan Gus Dur. Tapi kalau kita lacak lebih radikal lagi, apa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur sebetulnya sudah ada sebelumnya. Yaitu misalnya apa? Pluralisme sebelumnya sudah banyak tokoh yang memperjuangkan. Tapi kalau kita bilang Soekarnois atau Soekarnoisme, hal paling mendasar, Bung Karno itu punya filosofi yang luar biasa tentang marhainisme. Saya kira disitulah kokohnya seorang Bung Karno. Selain tentu saja ada banyak sekali pemikiran luhur beliau. Betul. Nah, nanti akan kita tanyakan satu per satu. Dan di Indonesia saya kira belum banyak yang begitu. Setahu saya yang terkait dengan nilai-nilai saja. Misalnya Saminisme ada. Tapi sekali lagi itu tidak banyak. Bung Hatta, seorang pemikir besar juga, tidak ada ateisme. Ya, tapi memang ada koperasi. Ya, ada koperasi. Tapi misalnya kita lacak lagi, siapa? Tan Malaka. Tidak ada Tan Malakaisme, setahu saya. Ada nggak? Yang ada Tan Malakais kan? Artinya orang-orang yang berusaha berjuang sebagaimana seorang Tan Malaka, gitu ya. Nah, jadi tidak banyak di Indonesia, dan salah satu yang punya dasar filosofi yang sangat kokoh itu adalah Soekarno. Jadi menurut saya Soekarno adalah seorang filsuf, seorang ideolog, gitu ya. Nah, terkait dengan itu, mari kita bahas dulu yang mendasar, Mas. Apa itu marhainisme? Dan bagaimana itu akan menjadi variabel atau fundamental penting dalam pemikiran Soekarno berikutnya? Silakan. Oke, baik. Marhainisme itu seperti diutarakan sendiri oleh Soekarno, itu adalah teori perjuangan. Gitu. Jadi, selain sebetulnya kalau kita ekstraksikan, bukan hanya sekedar nilai, tapi kemudian teori dalam artian cara untuk berjuang ala Indonesia.
Nah, di situ saya terjemahkan dalam anak judul saya, narasi pembebasan ala Indonesia. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita memahami Marhaenisme? Ini nanti ujung-ujungnya kita nggak bisa melepaskan Pancasila dari Marhaenisme. Gitu. Dimana kalau kita ngelihat pada waktu itu... Sebentar, artinya Pancasila itu sebetulnya adalah continuity dari Marhaenisme. Saya melihat bahwa kalau ngomong Pancasila, bagi saya, itu adalah membaca awalnya dari pidato Bung Karno lahirnya Pancasila. Betul. Dan lahirnya Pancasila itu adalah pemadatan dari apa yang selama ini difikirkan oleh Bung Karno bertahun-tahun, sejak awal beliau sebagai aktivis politik, sebagai intelektual penulis, dia rangkum dalam konteks kemudian dia tampilkan sebagai tesis-tesis bernegara yang namanya Pancasila. Jadi sila Pancasila itu bukan hanya nilai moral bagi saya. Karena berangkat dari Marhaenisme adalah teori perjuangan, maka Pancasila adalah tesis-tesis bernegara. Tesis yang menjelaskan pertanyaan atas dasar apakah Indonesia merdeka. Artinya itu kelanjutan pemikiran dari Marhaenisme. Marhaenisme. Nah, Marhaenisme itu kan begini. Sebagai suatu teori perjuangan, sebelum bicara tentang Marhaenisme, Bung Karno bicara tentang Marhaen. Dalam konteks Marhaen, beliau sebetulnya kalau bahasa sekarang itu memahami betul algoritma sosial kajian struktural ekonomi politik. Gitu. Artinya, dia melihat kalau misalnya dalam konteks sejarah di Eropa, itu yang tampil menjadi pandu pemimpin perjuangan melawan eksploitasi kapitalisme adalah proletar. Ya kan? Itu terjadi karena kaum proletar ini tumbuh seiring dengan perkembangan dan pemajuan kapitalisme. Sehingga kemudian terjadi konsentrasi kaum buruh. Nah, ketika kemudian perkembangan kapitalisme ini menjadi eksploitatif bagi kelas pekerja, kemudian kaum buruh ini menjadi pemimpin. Proletar bangkit menjadi pemimpin. Itu Eropa. Sangat berbeda dengan di Indonesia, dijelaskan oleh Bung Karno dalam Di Bawah Bendera Revolusi, beberapa tulisan-tulisannya. Indonesia ini pola kapitalismenya berbeda dengan Eropa dan dengan negeri terjajah yang lain. Belanda ini adalah negeri yang sangat miskin sumber daya alam untuk membuat negaranya menjadi negara industri. Kata beliau ini tidak seperti Inggris yang kaya groundstoven-nya. Sumber daya alam yang kemudian proses pembentukan menjadi masyarakat industri itu hanya di Inggris. Dia menjajah itu untuk menjual produk-produk yang sudah mampet, sudah tertutup, sudah nggak bisa diserap oleh masyarakat Inggris, kemudian dia ekspansi untuk menyerap produknya. Berbeda dengan Belanda. Belanda ini, dia tidak bisa berkembang menjadi masyarakat industri kecuali melalui imperialisme kolonialisme. Artinya apa? Proses menuju masyarakat industrinya berangkat, kemudian dilakukan di negeri jajahan, di Indonesia. Sehingga apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah, pertama, sumber daya alam dan tanah yang murah. Kapitalisme yang dibangun bukan kapitalisme urban, tapi kapitalisme ekstraktif dan tenaga kerja murah. Sehingga Indonesia tidak terbentuk suatu kelas proletar seperti di Eropa yang kuat. Yang terjadi justru pelemahan dan penghancuran kelas-kelas sosial, kekuatan sosial yang ada di Indonesia. Dalam kondisi ini, apa yang harus dilakukan? Dalam algoritma ekonomi politik, maka kemudian disitulah letak tesis utama dari Bung Karno, persatuan nasional. Karena dengan kelas-kelas sosial, kekuatan sosial yang paling dilemahkan semuanya, maka jalan untuk bisa lepas dari imperialisme, kolonialisme adalah bersatu. Nah, disitulah kemudian muncul retorika yang selalu diutarakan Bung Karno, Samenbandeling von alle revolutionary Krachten. Jadi Marhaen itu adalah kemudian aliansi front nasional bersama lintas kelas untuk menuju kemerdekaan kita. Nah, dari Marhaen, tapi kemudian ada lagi persoalan. Marhaen ini nggak semuanya sadar akan posisi keterjajahannya, ketertindasannya. Dia membutuhkan ideologi sehingga membuat posisinya sadar bahwa dia harus berjuang dan kemudian harus merdeka. Nah, dari situlah kemudian beliau menjelaskan tentang Marhaenisme. Beliau menjelaskan tentang teori perjuangan untuk membawa rakyat yang selama ini dilumpuhkan. Bayangkan, Mas, buta huruf di Indonesia pada waktu itu, Hindia Belanda, 96%. Gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian ini hanya bisa
dibawa pada kemerdekaan kalau ada kesadaran sosial. Dari situlah kemudian muncul tesis tentang Marhaenisme, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Nah, dari sini kemudian dalam proses selanjutnya ada satu lagi yang menarik dan seringkali kemudian ini menjadi kesalahpahaman banyak orang bahwa dianggap Soekarno itu menampilkan mitos gitu ketika beliau mengusung gagasan Ratu Adil. Iya. Iya kan? Ratu Adil itu dianggap wah ini konservatif nih Soekarno. Ya itu sebetulnya bukan hanya Soekarno, H.O.S. Soekarno itu betul. juga ya. Dari itu Beliau, tapi ada yang dilupakan oleh banyak orang yang mengkritik Soekarno tentang gagasan Ratu Adil. Kalau kita baca pledoi beliau Indonesia Menggugat, beliau menjelaskan orang yang selama ini tidak tahu, tidak memiliki penjelasan kenapa kemudian mereka bekerja dengan keras dari pagi sampai sore. Dan kemudian Kang Marhen segala macam punya alat produksi, kesejahteraannya nggak bisa meningkat. Dalam ketidakjelasan tersebut, mereka kemudian mengambil sikap eskapis, mengambil sikap pasrah. Mereka kemudian menunggu figur namanya Ratu Adil. Dan kemudian pemahaman yang pasif ini digeser oleh Soekarno sebagai pemahaman aktif. Bayangkan tadi Mas, kalau 94% atau 96% rakyat buta huruf, terus kemudian tidak ditampilkan metafor kultural, diperkenalkan tentang partai politik. Jawaban rakyat apa? Oh, potokai partai politik, gitu kan. Kemudian kesadaran aktif membangun kekuatan kolektif ini ditampilkan dengan metafor namanya Ratu Adil. Dari situ kita bisa merdeka dengan kekuatan kamu sendiri yang bisa bersatu satu sama lain dengan membangun partai politik. Dan dalam konteks itu beliau di pledoi tersebut bilang PNI itulah adalah Ratu Adil. Jadi pada era untuk merebut kemerdekaan harus ada instrumen politik, namanya partai politik. Setelah kemerdekaan dalam pidato lahirnya 1 Juni, lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, beliau mengutarakan negara itu dalam membangun demokrasi dan keadilan sosial harus dituntun Ratu Adil. Sebentar. Sebelum nanti berlanjut ke Pancasila ini, partnya saya potong dulu sebentar. Teman-teman tolong diksi-diksi yang dipilih oleh Mas Airlangga pribadi ini tolong disesuaikan dengan konteksnya. Oke. Karena begini, misalnya beberapa saat yang lalu banyak orang bilang ketika salah satu calon pemimpin Indonesia itu muda. Tidak melihat konteksnya waktu itu. 96% itu buta huruf. Buta huruf. Dan itu adalah awal-awal output dari politik etis. Politik etis. Sehingga agak nggak nyambung kalau ini dikaitkan dengan politik zaman now sebetulnya. Oke. Karena dulu Sultan Syahrir umur sekian, dulu Soekarno kan agak nggak. Iya betul. Terus istilah persatuan nasional. Nah, itu kan juga digaungkan oleh politik sekarang ya. Betul. Tolong dibaca konteksnya. Termasuk merah. Betul. Kalau merah nggak kita baca dengan cuma spesifik. Teliti, seragamnya capres-capres sekarang itu nggak ada yang merah. Kan yang itu nomor 1 putih, nomor 2-nya kan biru Dokasin. Biru muda. Ya, pokoknya Dokasin. Ya. Warna Dokasin. Nomor 3-nya adalah hitam dan putih. Hitam putih. Ya. Jadi tolong diksi-diksi itu agak diletakkan pada konteksnya. Betul. Jangan sampai kayak orang bertarung di Twitter, Soekarno umur sekian, Sultan Syahrir umur sekian, ya nggak baca sejarah dengan lebih teliti lagi. Silakan dilanjut tentang Pancasila. Oke, dari situ kemudian, ini kan beliau tadi sudah saya utarakan di dalam awalnya itu, terutama kematangannya pada saat beliau itu kemudian membentuk namanya setelah PNI ya, terus di penjara ada Partindo kan. Nah, Partindo itu kemudian kristalisasi gagasan Marhaen dan Marhaenisme. Nah, pada saat itu kemudian kita masuk nih Pancasila nih. Rapat BPUPKI. Rapat BPUPKI itu bukan dianggap sebagai suatu rapat biasa satu sama lain baca pidato, enggak. Itu pertarungan gagasan itu. Ada beberapa gagasan tapi yang tertulis, yang tercatat itu setidaknya ada 3. Muhammad Yamin, terus kemudian Supomo, Bung Karno. Masing-masing ini punya posisi yang berbeda terkait dengan gimana sih dasar Indonesia merdeka. Ya. Gitu kan. Nah, dalam konteks itu, Mr. Supomo ini yang menarik. Dia ini sarjana hukum, salah satu murid terbaik dari Profesor Van Vollenhoven dari Leiden University. Tapi gagasannya itu adalah membangun negara integralistik, negara organik.
yang kemudian landasan filsafatnya itu romantisisme, dan kemudian secara konsepsi bernegara itu dekat dengan fasisme Jerman. Terus kemudian Jepang. Dia juga memiliki kepentingan sosial yang berbeda. Yang diperjuangkan itu aspirasinya adalah kaum amtenar. Jadi negara konservatif. Berbeda dengan lahirnya Pancasilanya Bung Karno. Dia mengutarakan tentang suatu mimpi tujuan yang sama sekali baru Indonesia ini. Kalau integralisme state model Supomo itu tujuan Indonesia adalah Indonesia yang adiluhung seperti Nusantara masa lalu yang nggak jelas, era Mojopahit segala macam. Kalau di dalam konteks, kalau kita teliti detail tentang lahirnya Pancasila, itu adalah nilai-nilai pencerahan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemudian persaudaraan universal. Nilai-nilai yang kemudian disebutkan pertama adalah kebangsaan terhubung dengan internasionalisme, gitu. Jadi bukan kebangsaan yang sempit. Coba kemudian bicara tentang demokrasi. Demokrasi kemudian terhubung dengan keadilan sosial. Juga kemudian ketuhanan, ini yang menarik. Sebetulnya Indonesia ini kemudian dalam bayangan Soekarno bukan negara agama, tapi negara spiritual. Oh, gitu, negara ya? yang satu sama lain dalam konteks objektif itu sama-sama memiliki keyakinan, tapi saling hormat dan menghormati. Dan gagasan-gagasan penting inilah kemudian kalau kita lihat interkoneksinya, itu sebetulnya sejalan dengan Marhaen dan Marhaenisme. Di mana kemudian dalam Marhaenisme itu, misalnya sosionasionalisme itu terhubung dengan kebangsaan atau persatuan Indonesia, dan internasionalisme atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sosialdemokrasi itu terhubung dengan demokrasi atau sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial, serta sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya setelah menemukan mengkaji ini ada hal yang menarik yang selalu jadi bahan kontroversi. Kenapa Bung Karno kemudian meletakkan ketuhanan itu dalam sila kelima, ya kan gitu kan? Itu selalu perdebatan tuh. Oh, berarti ini maksudnya waktu masih jadi perdebatan. Perdebatan ya, ya? Saya mau menjelaskan. Ya, bukan Pancasila yang sekarang. Ya. Pancasila, lahirnya Pancasila. Setelah saya teliti, Bung Karno itu cara berpikirnya ingin mengikat. Setelah dia sebutkan 4 sila sebelumnya, dia harus mengikat bahwa kesemuanya ini dalam konteks kita ini berusaha sebagai makhluk yang doif, yang banyak alfa. Bahwa kebenaran itu adalah letaknya pada Tuhan. Sehingga harus diikat pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan keinsafan seperti itulah kita kemudian tidak terjebak pada perasaan menang sendiri. Coba kalau kita lihat sejarah terkait dengan misalnya nilai kemanusiaan, gitu kan. Revolusi Prancis. Kemudian kita lihat atas nama nilai-nilai kemanusiaan, ratusan ribu orang digilotin pada waktu itu. Itu karena kemudian ketidakadanya keinsafan bahwa kita ini manusia, gitu. Demikian juga misalnya kebangsaan yang arogan menjadi fasisme. Terus kemudian keadilan sosial yang meletakkan bahwa hanya dirinya yang benar menjadi persoalan dalam revolusi-revolusi komunis, gitu. Nah, dalam konteks ini sudah tepat kalau menurut saya logika Bung Karno bahwa kita meletakkan keinsafan kita bernegara, bahwa pada akhirnya ini adalah ikhtiar kita yang harus kemudian diletakkan pada kesadaran kemanusiaan kita bahwa kita ini doif, lemah. Gitu. Betul. Dan itu ada di dalam banyak kutipan ya. Soekarno sering sekali mengatakan ketika termasuk beliau menjadi presiden, beliau sering mengatakan bahwa presiden itu jabatan yang fana. Jabatan yang fana. Yang lebih abadi adalah kedaulatan rakyat, dan di atas semua itu adalah kekuasaan Tuhan. Ya. Betul. Nah, saya mau mempertanyakan agak lebih tajam lagi, Mas. Menyangkut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini diksinya menarik ini. Oke. Ya. Dan ini sering dipakai menjadi alibi atas sistem demokrasi yang sedang kita jalankan. Padahal di situ adalah kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin. Berarti kerakyatannya itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Nah, apa gambaran Bung Karno di dalam nilai yang sering kita sebut sebagai landasan berdemokrasi kita itu? Jadi sebenarnya gini. Karena nggak ada di situ one man one vote. Betul. Harusnya, karena ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita diskusi menjelaskan di antara para pembaca buku ini, itu kan kemudian dalam perkembangan demokrasi itu kan ada jelas bahwa demokrasi elektoral itu harus disempurnakan prosesnya dengan apa yang namanya demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatoris. Ya kan? Artinya sebetulnya nggak begitu saja bahwa demokrasi itu adalah suara terbanyak. Pokoknya pilihan suara terbanyak itu adalah yang benar gitu kan. Itu sama dengan kayak bilang, ya udahlah yang penting apa kata rakyat kan. Itu ada masalah-masalah etis, ada masalah-masalah problem gitu kan, nggak benar kayak gitu. Ya ntar tergantung rakyat. Nah itu kan demokrasi elektoral majority, win. 50% plus 1. Nah kemudian dalam perkembangannya ada bahwa namanya demokrasi itu demokrasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu kemudian diterjemahkan dalam proses yang diskusi satu sama lain, keterlibatan bersama berdasarkan pada siapa yang kemudian pandangan-pandangannya sejalan dengan akal sehat, dengan nalar publik kalau bahasanya. Itu demokrasi deliberatif. Dan kemudian sejalan dengan adanya demokrasi partisipatoris, kehadiran dan keterlibatan dari mereka yang kemudian tersambung atau menjadi objek dari kebijakan. Nah itu sebetulnya sebelum kita kemudian belajar hal itu mulai tahun 90-an, ada demokrasi deliberatif, ada demokrasi partisipatoris. Kalau kita uraikan dan tafsirkan, demokrasi dalam konteks sila keempat itu seperti itu. Dan sebetulnya dijelaskan oleh Bung Karno dalam lahirnya Pancasila itu bahwa demokrasi kita bukan hanya sekedar demokrasi politik, tapi demokrasi permusyawaratan yang membawa pada politik ekonomi demokrasi. Dia bilang, demokrasi ini sebetulnya penjelasan yang sangat dalam. Dalam konteks Bung Karno, jangan sampai ada wakil kaum buruh yang kemudian bisa menjatuhkan prime minister, tapi kemudian besoknya diusir dari pabrik-pabrik. Jadi dia bilang salah satunya, arena politik parlemen, arena politik formal hanya salah satu dimensi dari demokrasi. Ada ruang-ruang baru yang harus dimokratisasikan. Ruang-ruang pabrik, ruang-ruang wilayah ekonomi, itu juga menjadi bagian dari sesuatu yang harus dimokratisasikan dalam konteks demokrasi yang diutarakan Bung Karno. Dan kemudian semua itu diletakkan, kata beliau, dalam konteks terhubung dengan apa yang disebut kembali, ini yang menarik. Kembali muncul istilah Ratu Adil. Nah, Ratu Adil itu sebetulnya adalah negara manifestasi. Negara ini bukan sesuatu yang sifatnya abstrak atau netral. Dia memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah membawa pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Gitu. Jadi kemudian kalau negara tidak kemudian dalam setiap kebijakan-kebijakannya meninggalkan mereka yang dianggap oleh Bung Karno sebagai kaum marhaen, orang yang paling tertindas, berarti negara ini sedang menyimpang dari tujuan Pancasila itu sendiri. Oke. Gitu. Nah, bagaimana kemudian Anda sebagai orang yang mendalami demokrasi sekaligus dalam konteks ini adalah ajaran Bung Karno, itu menjelaskan ada dalam satu babak di kekuasaan Bung Karno itu ada istilah demokrasi terpimpin. Oke, silakan. Ini adalah salah satu bab yang paling menarik, yang kemudian paling kompleks yang coba saya uraikan. Silakan. Saya melihat demokrasi terpimpin itu bukan hanya suatu nilai-nilai values yang dari gagasan Soekarno yang kemudian kita baca di luar konteks. Demokrasi terpimpin itu adalah respon dialektis. Jawaban Soekarno terhadap kondisi yang muncul pada ada. Kondisi yang ada. Jadi bukan manifestasi dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tapi jawaban
jawaban politik itu. Jawaban politik atas dinamika politik yang ada yang saat sedang itu. berlangsung. Yang seringkali kita lupakan dalam pembahasan demokrasi terpimpin. Kita hanya melakukan judgement terhadap apa yang terjadi. Tapi coba kita lihat dalam konteks itu. Pada proses pada sekitar dinamika tahun 50-an, itu berkali-kali kemudian ada Indonesia menjadi bagian dari pertarungan perang dingin. Dan pada waktu itu 50-an, kekuatan-kekuatan Amerika Serikat, Nekulim, itu sudah melakukan intervensi yang jelas-jelas muncul dalam dokumen CIA yang unclassified. Jadi tahun 55, pada waktu itu, ini perjalanan yang mungkin agak panjang saya jelaskan. Ya, tapi tahun 1955 itu pada waktu itu, Bung Karno, sekitar bulan Mei, Juni itu naik haji. Nah kemudian, pada saat beliau naik haji, kemudian kepemimpinan itu dimunculkan, kemudian diperintah oleh Perdana Menteri pada waktu itu, kalau nggak salah, Burhanuddin Harahap. Nah, pada era itu kemudian muncul manuver kelompok-kelompok melalui media massa, kekuatan politik untuk menunda pemilu 55. Bung Karno pulang, dia mengkonsolidasi kekuatan pada waktu itu. Dia bilang, siapa yang ingin menunda pemilu, dia tidak saja musuh demokrasi, tapi juga musuh revolusi. Catatan ini yang jarang sekali kemudian diutarakan dalam sebagai bentuk posisi pembelaan Soekarno terhadap demokrasi. Nah, setelah kemudian kontestasi pemilu berlangsung, ada yang menarik. Pada waktu itu CIA menjelaskan dalam dokumennya, dia melakukan supporting terhadap beberapa kekuatan politik yang anti Soekarno untuk bisa menangkan pemilu 1955. Nah, selanjutnya, setelah pemilu 1955 selesai, terjadi proses pelemahan-pelemahan dan kemudian untuk kemudian menggeser kabinet yang terpilih pada waktu itu. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Setelah itu kemudian terjadi aliansi dengan kekuatan-kekuatan regional, termasuk kemudian selanjutnya yang berujung pada angkat senjata, yang dimulai di beberapa tempat akhirnya menuju pada PRRI. Nah, kemudian Bung Karno kemudian dengan pada waktu itu membentuk Kabinet Juanda dan mengutarakan, membuka ruang untuk berdiplomasi. Dan ternyata kemudian diteruskan sampai terjadi PRRI. Yang mau saya jelaskan dari rentetan semua ini adalah bagaimana mungkin bahwa kekuatan politik yang pada waktu itu mengklaim dirinya sebagai kekuatan demokrasi melakukan pemberontakan dan manuver kekerasan bersenjata terhadap negara yang pada waktu itu masih rezimnya demokrasi. Ya kan? Ini kemudian menurut saya menjadi persoalan. Dan dalam konteks pada waktu itu, ini sebelum demokrasi terpimpin, kekuatan-kekuatan politik yang kemudian melakukan pemberontakan itu adalah elit-elit partai politik. Yang pada waktu itu terlibat dalam parlemen. Nah bayangkan Mas, ini negara demokrasi. Terus kekuatan-kekuatan politik formalnya melakukan aksi kekerasan, pemberontakan terhadap rezim demokrasi. Maka kemudian kalau kita runtutkan penjelasan historis seperti itu, kita baru tahu bahwa demokrasi terpimpin ini dalam konteks untuk mengamankan republik. Dan dalam bahasa pandangan politik, bahwa negara demokrasi juga harus bisa membela diri terhadap para lawan-lawan demokrasi itu sendiri. Dan itu dijelaskan oleh Bung Karno dalam ketika dia berpidato pada mahasiswa di Jepang. Dia bilang, bagaimana mungkin mereka yang terlibat dalam berbagai pemberontakan, PRRI, Permesta, menyatakan dirinya kaum demokrat. Mereka melakukan pengkhianatan terhadap negara demokrasi. Mereka dengan bahasanya gaya Surabaya dibilang, itu cuma berkauk-kauk aja dirinya terhadap kaum demokrasi. Enggak, tapi maksudnya terpimpin ini terpimpin oleh siapa? Terpimpin kalau kita jelaskan oleh gagasan kan. Nah, dari bukan terpimpin oleh Soekarno itu sendiri atau Bung Karno itu sendiri. Terpimpin salah satunya kemudian gagasan yang dituangkan oleh Soekarno gitu, Manipol Usdek. Nah, saya mau bilang dari sini, pada saat ketika itu berlangsung, bukan hanya problem demokrasi yang jadi masalah. Yang jadi persoalan pada tahun 45, kalau kita kembali ke pidato lahirnya Pancasila, para elit politik pada waktu itu sepakat dengan pidato lahirnya Pancasila. Sepakat dengan gagasan bahwa kita hendak
kemudian membawa tidak saja demokrasi, bukan hanya demokrasi politik, tapi keadilan sosial. Bayangkan Mas, penghancuran ekonomi pada waktu itu, peran terbesarnya adalah pemberontakan itu. Ya. Nah, dalam konteks... Walaupun PRRI ini sebetulnya itu banyak orang bilang itu pemberontakan setengah hati. Pemberontakan setengah hati memang, karena kemudian berdalihnya itu karena problem otonomi lokal. Sebab kalau kita lihat yang jauh lebih berdarah-darah dan memakan waktu panjang itu adalah pemberontakan DITI. Iya, tapi coba kita lihat dalam dokumen yang muncul di salah satunya diakui oleh CIA, mereka memberikan kontribusi terhadap PRRI. Iya kan? Artinya apa? Ini problem domestik tidak bisa dilepaskan dari konstelasi perang dingin. Tidak bisa dilepaskan dari problem neokolonialisme. Kita harus lihat mengapa kemudian Amerika Serikat pada waktu itu memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap memberikan dukungan terhadap pemberontakan. Karena tahun 1955, Bung Karno kemudian pada waktu itu dan Indonesia di Bandung menjadi suluh, menjadi kemudian acuan utama untuk membangun konsolidasi negara dunia ketiga, Asia Afrika. Dan ini merupakan ancaman bagi Amerika Serikat pada waktu itu. Karena kemudian dari situlah kemudian kemerdekaan negara-negara terutama pada waktu itu Afrika itu kemudian muncul. Nah, kita melihat dalam konteks ini, tapi di sini bukan saya semata-mata membela Bung Karno. Ya. Ada persoalan. Ketika menggeser kemudian pada demokrasi terpimpin, dan sebetulnya dalam demokrasi terpimpin itu banyak sekali produk-produk yang merupakan realisasi dari apa yang dia pikirkan, mulai dari land reform, kemudian perluasan nasionalisasi perusahaan, terus kemudian kader-kader intelektual disekolahkan ke negara-negara Eropa gitu kan, dan lain sebagainya banyak. Beberapa konsolidasi yang melibatkan laki-laki dan perempuan, gerakan-gerakan politik dari arus bawah itu muncul. Tapi ada satu yang tidak luput, yang luput dari Bung Karno gitu. Istilahnya kan kalau kata Hegel itu kan burung hantu itu kan terbang setelah menjelang pagi kan gitu kan. Jadi pada waktu itu sejarah itu baru bisa kita lihat setelah peristiwa. Nah setelah peristiwa itu kemudian yang terjadi ada yang luput ketika Bung Karno kemudian melakukan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan nekolim yang terhubung dengan kekuatan domestik. Dia membangun aliansi salah satunya dengan kekuatan-kekuatan yaitu pihak militer pada waktu itu yang memiliki ideologi dan kepentingan ekonomi politik yang berbeda dengan Soekarno. Nah, itu menjadi satu kelemahan di situ. Dan dalam konteks ini, kemudian persoalannya adalah ketika terjadi konsolidasi, setelah demokrasi terpimpin, kita kehilangan mekanisme untuk kemudian membuka ruang dalam konteks perdebatan yang tidak menuju pada pergesekan-pergesekan yang menghancurkan. Setelah demokrasi terpimpin. Itu yakin itu Anda? Maksudnya? Maksudnya itu benar-benar terjadi. Bagaimana dengan peristiwa 65? Tapi bukan. Gimana? Saya begini, salah satu kelemahan Soekarno setelah demokrasi terpimpin, ya kan? Okay. Salah satu problem dan persoalannya kita kehilangan ruang yang kemudian membuka arena-arena persengketaan dan perdebatan dalam kemudian ruang-ruang perdebatan yang terbuka. Oh, artinya dominan hanya dimonopoli oleh wacana atau diskursus demokrasi terpimpin. Yang kemudian terjadi adalah mereka yang kemudian tersingkir dari arena politik, kemudian melakukan bentuk-bentuk perlawanan dan gesekan politik yang kemudian mengarah pada peristiwa 65. Itu kelemahan. Itu problem dan kelemahan. Tapi kemudian saya tidak semata-mata menyalahkan Bung Karno karena dia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang pada waktu itu rumit. Ketika berhadapan dengan kekuatan imperialisme dan segala macam. Tahan dulu, Mas. Tapi masih ada sambungannya. Kita akan sambung dari arah yang sedikit berbeda supaya ini lebih variabelnya lebih komplit ya. Bung Karno kemudian dari Persatuan Nasional itu evolusi gagasannya kemudian dikristalkan menjadi Nasakom. Nasionalisme, komunisme, agama dan komunisme. Nah, itu gimana? Karena ini kan ada hubungannya itu nanti ketemu di satu titik. Betul. Ya. Jadi gini, apa yang disebut sebagai Nasakom nggak bisa lepas
dari apa yang beliau bayangkan ketika beliau menulis tentang nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Ya. Itu sejak awal beliau menjadi itu. Itu bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada banyak gagasan tentang itu ya. Iya. Dan beliau melihat ini sebetulnya pada waktu itu 3 kekuatan ideologis tersebut adalah kekuatan objektif dalam sejarah Indonesia yang ada. Jadi pertarungan ideologis di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan warnanya dari warna nasionalis, warna Islam, warna Marxisme atau komunis pada waktu itu. Artinya Islam sebetulnya secara variabel sosial itu betul-betul dilihat nyata sebenarnya oleh Soekarno. Iya. Dan nasionalis di sini berarti variabel terbesarnya ada pada Marxisme. Atau gimana penjelasannya? Iya, nasionalisme kemudian evolusinya kemudian menuju pada gagasan Marxisme. Oke. Cuma yang mau saya bilang, ini 3 ini kan sama-sama hadir. Membangun kekuatan-kekuatan yang memiliki pengikut yang sama-sama besar. Nah, dalam tahun 1927 waktu itu ya, 1926 pada saat Bung Karno menulis itu kan bertepatan pada saat hancurnya kekuatan kiri komunis pada waktu itu yang dihabisi oleh Belanda kan, pada tahun 1926. Betul. Kelompok Islam itu juga sedang pasang surut kan, Syarikat Islam pada waktu itu. Nah, dalam konteks ini beliau bilang, ini ada kekuatan-kekuatan ideologis yang sebetulnya tujuan dan prinsipnya itu untuk membangun hal yang sama, melawan imperialisme. Kok iya satu sama lain istilahnya orang Jawa Timur eker-ekeran, gampangannya begitu. Nah, dibangun ini harus bersatu. Tanpa adanya persatuan, kemudian kita tidak akan bisa menuju pada tujuan kita, yaitu pada kemerdekaan. Gitu. Nah, dalam konteks ini, fondasinya adalah persatuan nasional. Jadi dia utarakan juga, masing-masing kalian ini mau kalian bilang kaum nasionalis kayak kaum Islam, kaum komunis, persoalannya sama. Persoalannya kalian tuh sama-sama orang terjajah. Kok nggak bisa bersatu? Nah gitu. Nah pada fase itu, tulisan nasionalisme, Islamisme, Marxisme terbangun sebagai sebuah manifesto persatuan yang akhirnya kemudian menuju pada keberhasilan revolusi nasional 1945. Nah, gagasan persatuan ini kemudian mau didorong lagi oleh Soekarno pada kemenangan revolusi sosial. Gitu. Itulah kenapa kemudian salah satu artikulasinya beliau bilang Nasakom. Gitu. Nah, kemudian kalau saya jelaskan tapi ini yang menarik juga, beliau tidak hanya bicara tentang konsolidasi persatuan nasional, tapi juga menghimpun kekuatan internasional. Ya kan? Kalau kita baca dalam bukunya beliau Indonesia kalau nggak salah satu pada saat beliau menjadi ketua Partindo menuju Indonesia Merdeka kalau nggak salah. Dia mengutarakan bahwa sampai dia bilang banteng Indonesia bersatu, barongsai China bersatu, lembunan di India bersatu. Hanya pada saat itulah kita bisa melepaskan, menghancurkan rantai kapitalisme, imperialisme. Dia mau bilang bahwa yang menjadi persoalan rakyat kita dimiskinkan itu bukan hanya dijajah orang Belanda. Gitu. Dijajah orang Belanda itu adalah turunan logika dari sistem eksploitatif namanya imperialisme yang merupakan bagian dari penjajahan dan penindasan terhadap orang-orang negeri-negeri terjajah di Asia Afrika. Gitu. Nah, logikanya melalui persatuan bersama inilah maka kita bisa melepaskan rantai ketertindasan itu. Tidak bisa kemudian kita hanya berpacu pada konsep nasionalisme semata. Dia harus terhubung dengan proses keterhubungan pergerakan internasional. Nah, itu sebetulnya adalah rangkaian gagasan tidak hanya Soekarno, tapi yang lain Tan Malaka. Ya. Juga bicara seperti itu gitu. Baik, Mas Airlangga, sebelum nanti bisa ngobrol sama teman-teman, ini babak akhir di podcast kita. Oke. Saya mau menanyakan satu hal ya, yang mungkin bagi banyak orang juga jadi pertanyaan penting. Oke, Bung Karno punya jasa yang besar terhadap bangsa ini, termasuk generasi sebelumnya, dan itu kan satu gelombang begitu ya. Dan bergelombang-gelombang kemudian akhirnya Indonesia bisa merdeka.
Tapi bukan soal relevansi. Kalau pertanyaannya adalah relevansi, kita akan cari-cari relevansinya. Pertanyaannya adalah apa yang tertinggal dari bulir-bulir pemikiran Bung Karno ini di dalam praktek politik sekarang? Saat ini. Saat ini. Selain Pancasila yang kita bacakan kadang-kadang di upacara atau apa, yang saya kira kok di banyak hal sudah tidak punya implementasinya yang kuat gitu ya. Iya. Ya. Nah, jadi apakah jangan-jangan bulir-bulir pemikiran Bung Karno itu hanya sesuai dengan konteks zamannya, lalu layak untuk hilang ditelan oleh zaman, dan kita hanya bisa mengelap-elap itu sebagai kristal dari masa lampau saja. Betul. Karena kita tidak menemukan implementasinya di tatanan politik ekonomi sekarang ini. Kalau saya justru melihat sebaliknya, Mas Butut. Monggo. Jangan-jangan persoalan kita menghadapi persoalan misalnya problem social inequality yang luar biasa. 1% orang paling kaya di Indonesia menguasai 50% kemakmuran yang ada di Indonesia. Ya. Terus kemudian penguasaan lahan yang begitu tidak adil, gitu kan? Hanya 1% orang menguasai lebih dari 80% tanah, penguasaan tanah. Ada orang yang menguasai tanah ratusan ribu hektar, tapi kemudian banyak yang tidak memiliki tanah atau tanah yang minim. Itu kan persoalan. Jangan-jangan salah satunya persoalan-persoalan ini karena kita juga melupakan pikiran para pendiri Republik seperti Bung Karno. Setuju. Nah, tapi persoalannya kan pikiran itu ditinggalkan karena ada evolusi sosial yang terjadi. betul. Atau dinamika sosial yang terjadi. Oke. Kita bisa bicara dua hal di sini. Itu sudah kedaluarsa atau memang tersingkir begitu saja dalam proses evolusi sosial politik. Iya, kalau kita lihat sebetulnya saat ini dalam proses dinamika evolusi politik pasca Orde Baru gitu. Ternyata kan kita melihat kekuatan-kekuatan progresif kita selama ini tidak bisa mempengaruhi arena politik di Indonesia. Yang ada selama ini kekuatan oligarki. Nah di sini, tapi kemudian yang saya menarik adalah pada saat ini saya bedah buku ini sudah ada 24 kali, Mas. Ya. Bedah buku ini yang saya lihat adalah dalam setiap diskusi itu semangat, kecintaan, dan kesadaran tentang gagasan-gagasan Soekarno dan kecintaan terhadap Republik ini sangat tinggi. Yang tersisa kecintaan itu di tingkat bawah. Yang belum kemudian terbangun adalah suatu kesadaran dan memahami gagasan-gagasan ini sebagai suatu teori perjuangan, sebagai suatu jalan politik. Gitu. Nah dari situ kemudian terhubung, ketika kemudian tidak terbangun suatu kekuatan politik kolektif yang kemudian berpihak pada masyarakat bawah, kemudian juga dalam konteks itu terbangun menjadi sebuah proyeksi-proyeksi politik di mana poin utamanya adalah kesadaran kritis, gagasan-gagasan terbangunnya partai politik progresif. Maka kemudian semakin lama, semakin jauhlah arah Republik ini dari gagasan-gagasan yang dibayangkan oleh Soekarno, Hatta, Tan Malaka. Bayangkan Mas, dalam pidato Soekarno tahun 60, ini yang menarik. Ketika beliau menjelaskan tentang land reform, dia bilang bahwa land reform ini semangatnya adalah redistribusi tanah. Betul. Saya tidak ingin, dia bilang, ada orang yang punya tanah ratusan ribuan hektar, sementara yang lain dalam kondisi miskin. Nah, sementara konteks yang ada sekarang, itu kemudian semakin lama semakin banyak orang yang meninggalkan desa. Betul. Orang yang kemudian bahwa karena kemudian penghidupan yang layak tidak didapatkan dari bertani, dan kemudian tanah mereka semakin lama semakin kecil. Akhirnya kemudian pertanian ataupun kemudian kekayaan mereka tidak bisa tercapai. Dan juga kemudian yang terjadi adalah tanah ini semakin lama kemudian dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan oligarki besar. Nah, dalam kondisi ini saya pikir bangsa ini kemudian semakin lama memang pikiran dan pandangan Soekarno itu masih belum tertanam dalam pikiran-pikiran kita. Dan sebagian besar sekarang ini masih Soekarno dalam konteks mitologis. Ya kan?
bukan gagasannya, kecintaan terhadap figur, titisan Dewa Wisnu, mitologisasi gitu kan. Identik dengan kemudian macam-macam lah kayak gitu. Dan yang terjadi kemudian, padahal yang paling fundament, yang pesan saya, bahwa pelajari gagasan dan pikiran-pikiran Soekarno ini. Gitu. Karena berangkat dari kritik terhadap keadaan pada waktu itu. Nah, kalau mau bangsa ini kemudian bergerak menjadi maju itu dalam artian beradab, kemudian berkeadilan segala macam. Kembali pada bagaimana seperti dulu Soekarno menganalisis keadaan di Indonesia. Nah, dalam konteks itu formulasi pilihan dan jalan politik seperti apa yang diambil. Nah, itu yang sebetulnya harus kemudian menjadi pikiran dalam konteks Pilpres 2024. Atau misalnya para calon presiden, capres ini gitu kan. Tapi sayangnya nggak ada yang ngomongin itu. Kayaknya ada. Atau sedikit ya. Sedikit. Kemarin Pak Mahfud bilang soal redistribusi lahan. Baik, Mas Airlangga pribadi jangan beranjak dulu dari sini karena akan saya tutup dulu podcastnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Teman-teman, kalau kita baca karya-karya Bung Karno, karya-karya Bung Hatta, karya-karya Tan Malaka dan para Syahrir, Bung Syahrir dan lain sebagainya, itu kita memang selalu terpukau dengan gagasan-gagasan mereka. Tetapi sekali lagi tidak cukup dengan terpukau. Betul. Karena kemudian yang paling penting adalah kebanyakan dari kita, termasuk saya, tidak tahu bagaimana cara memulainya. Tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Ya. Kita sudah hanya terasing dari praktek-praktek politik gitu yang ditempuh oleh mereka. Kita hanya diwarisi oleh pikiran-pikiran dan kemudian terpukau. Ya. Gagasan-gagasan itu kalau disatukan semua, eloknya negeri ini. Tapi ya itu tantangan kita semua termasuk generasi muda Indonesia, dan saya kira mungkin kita agak masih punya waktu untuk ngobrolin ini lebih lanjut, tapi podcast saya tutup dulu, bukan berarti ada yang rahasia, tapi karena waktu saja. Sampai ketemu dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun Mas Erlangga. Makasih Mas.